ilmunya kita adalah membentuk logika. Jadi mahasiswa lulusannya itu siap mau dipoles jadi apapun gitu. Untuk materinya, jadi untuk semester-semester awal itu kita masih materinya kurang lebih sama kayak fisika di SMA. Untuk bisa memahami fisika itu emang terus tuh matematika kayak gitu. Yang nggak biasa itu tadi pertama tuh pasti manajemen waktu. Keketatan di fisika UI itu 1:11 ya kurang lebih ya. Nah, selama pengalaman di fisika ini kita bakal belajar bagaimana suatu fenomena dapat terjadi, apa yang mendasarinya. Halo teman-teman, bertemu lagi di program Jelajah Prodi Universitas Indonesia. Tempat di mana kamu bisa mendapatkan segala informasi tentang jurusan favorit kamu di UI. Oke, di episode kali ini kita akan mengenal sebuah jurusan yang sudah tidak asing lagi nih buat teman-teman yang ada di SMA, yaitu adalah fisika. Nah, sudah hadir bersama saya Nedi Laksmita di studio, yaitu ada Ibu Anawati PhD selaku Ketua Prodi S1 Fisika UI. Selamat datang Bu. Terima kasih. Dan juga dari kalangan mahasiswa sudah hadir Ahmad Amartya Nur Fikri dari Angkatan 2023. Terima kasih sudah datang. Terima kasih. Dan juga dari kalangan alumni sudah hadir Muhammad Ridwan yang saat ini menempuh pendidikan S3 di University of Plymouth di Inggris. Baik, untuk memulai sesi ini, saya akan bertanya nih ke Bu Ana. Bu Ana, fisika ini cukup familiar untuk teman-teman SMA nih. Kira-kira apa sih perbedaan atau mungkin persamaan juga yang dipelajari di fisika yang ada di SMA dan juga di fisika UI itu bagaimana ya Bu ya? Ya, jadi sebenarnya ilmu fisika itu kan ilmu dasar ya, fundamental yang sudah dipelajari mungkin dari SMP, SMA dan akan lebih mendalam lagi ketika kuliah. Jadi pada prinsipnya ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana alam semesta ini bekerja ya. Jadi mulai dari perkembangan teknologi, kemudian sekarang perkembangan AI yang didukung oleh seperti kuantum komputer dan sebagainya, itu tidak lepas dari ilmu fisika. Jadi nanti di fisika UI itu akan dipelajari pelajaran-pelajaran seperti mekanika kuantum, kemudian ada elektromagnetik gitu ya, kemudian ada juga peminatannya kita itu sangat luas ya, itu adalah kekhasan dari fisika UI. Kita didukung oleh SDM, yaitu dosen-dosennya yang sebagian besar adalah doktor dan lulusan dari luar negeri dengan bidang fisika yang begitu luas, mulai dari fisika teori tadi yang nuklir partikel dan astrofisika, ada modeling, kemudian ada juga fisika material, sistem instrumentasi di mana di situ belajar mesin learning, sampai ada fisika medis. Kalau misalnya boleh tahu kira-kira ada seberapa banyak sih, kan karena tadi udah ngomong seberapa luasnya gitu, mungkin kira-kira ada berapa macam bidang di fisika UI ini sih Bu? Ya, sebenarnya kan tadi ada 5 bidang ya yang tadi saya sebutkan. Yang pertama itu adalah dari teori ya, fisika teori. Di situ ada nuklir partikel dan astrofisika. Kemudian dari yang kedua adalah modeling. Itu di situ ada condensed matter ya, atau zat mampat gitu. Kemudian ada fisika material. Kemudian di fisika material itu kita belajar nanomaterial, kemudian material untuk energi terbarukan dan sebagainya. Kemudian ada sistem instrumentasi yang lebih dekat dengan teknologi nih, AI, drone ya, pengembangan drone dan sebagainya. Kemudian ada fisika medis. Jadi ini yang sekarang sedang growing ya, fisika medis itu karena banyak diminati sejak COVID ya, di rumah sakit itu banyak membutuhkan fisikawan medis gitu. Nah, di luar itu semua buat adik-adik nih yang di SMA, fisika juga dekat dengan imajinasi ya. Jadi mungkin kalau melihat di film-film populer ya saat ini, misalnya yang mungkin yang baru rilis itu ada Oppenheimer ya, bagaimana bisa gitu ya partikel yang demikian kecil bisa menghasilkan bom yang efeknya sebegian besar gitu ya, bom atom. Atau misalnya time travel ya.
Jadi di film-film fiksi kan bisa nggak sih kita mengunjungi masa lampau atau kita pergi ke masa depan. Nah itu semua sebenarnya dasarnya bukan fiksi, itu ada dipelajari di dalam ilmu fisika gitu. Jadi fisika ini memberikan inovasi ya, semacam kreativitas gitu, bahkan dalam budaya dan juga dalam dunia film seperti itu. Oke, untuk pertanyaan berikutnya nih, mungkin tadi kita udah ngomong secara gambaran luasnya dari tentang fisika, saya mau ngomongin tentang kehidupan belajar di kuliahnya, yaitu saya jadi mau tanya ke mahasiswanya nih, ke Ahmad. Ahmad, mungkin kamu boleh dong cerita sedikit-sedikit apa sih alasan kamu bisa masuk ke Fisika UI nih? Kalau saya sendiri, alasan pertama masuk ke fisika itu karena dari waktu SMP itu memang sudah tertarik karena dari guru fisika dari SMP itu memang sudah bangun ketertarikan gitu pada fisika. Dan di SMA tetap berlanjut juga seperti itu, sehingga jadi selama di SMA itu saya sering diikut lomba olimpiade fisika juga gitu. Nah akhirnya pas memutuskan untuk lanjut kuliah, saya akhirnya memilih fisika gitu, karena menurut saya yang saya cari itu tidak cuma bagaimana cara kita mengaplikasikan gitu suatu bagaimana aplikasi dari fisikanya itu sendiri, cuma lebih ke bagaimana suatu fenomena itu bisa terjadi gitu secara. Jadi kayak bagaimana suatu fenomena itu dapat terjadi. Nah, itu makanya salah satu alasan kenapa saya milih fisika. Oke, iya. Memang kalau misalnya pas waktu SMA atau SMP gitu ya, guru fisikanya itu tuh punya andil besar nih untuk bisa menceritakan tentang secara konsepnya gitu, kayak menyajikan nih kalau misalnya kita lihat dari perspektif fisika tuh keren banget sebenarnya gitu. Kenapa sih fenomena bisa terjadi gitu ya? Misalnya saya nggak tahu ya, dulu saya ingatnya mungkin tentang pegas, tentang gravitasi, segala macam ya. Kalau misalnya Ahmad sendiri yang bikin, misalnya mungkin fenomena fisika yang jadi sesuatu ketertarikan kamu nih untuk yang mungkin sekarang lagi dipelajari lebih lanjut tuh apa? Jadi untuk ya misalnya di awal-awal itu kita mempelajari materinya tentang materi SMA, cuma diperdalam lagi. Jadi seperti kayak gaya pegas, kayak Nah, nanti di saat di kuliah itu lebih dipelajari lebih lanjut, kayak misalnya mengapa misalnya pegas tadi, mengapa dia bisa punya konstanta seperti itu, apa hubungannya dengan sifat materialnya dan sebagainya. Jadi benar-benar lebih mengupas bagaimana teorinya itu bisa terbentuk dan apa alasan di baliknya gitu. Nah, mungkin sekarang kita udah ngomong sama mahasiswanya, sekarang kita ngomongin ke alumninya. Nah, sekarang Mas Ridwan, boleh cerita-cerita nih sekarang Mas Ridwan tuh kesibukannya lagi ngapain aja sih, Mas? Jadi kan saya S1 angkatan 2017 ya. 2017, habis itu saya ngambil peminatan fisika nuklir partikel di bawah bimbingan Profesor Terry Mart. Seperti itu. Terus lulus alhamdulillah pas 4 tahun 2021. Terus saya lanjutkan lagi studi S2 di Fisika UI, tapi di tahun 2022, lulusnya tahun 2024 dengan pembimbingan yang sama. Tapi ada tambahan kolega dari Jepang. Mas, kalau misalnya boleh diceritain nih Mas, kalau nanti ke Plymouth ini tuh membawa riset seperti apa nih Mas yang akan dikerjakan di sana Mas? Oke. Jadi sebenarnya masih bahas tentang partikel ya, tapi di bagian yang hadronik. Jadi hadronik itu adalah sebuah partikel subatomik yang terdiri dari beberapa quark ya. Cuma yang membedakan antara di S2 sama S3 ini adalah kalau S2 saya masih bermain dengan model matematika. Jadi saya nurunkan persamaan, terus saya input di komputasi ya. Nah, kalau nanti di S3 saya udah benar-benar full komputasi. Jadi di mana saya bermain simulasi. Makanya nanti saya butuh macam kayak superkomputer untuk bisa melihat bagaimana sih kelakuan atau behavior di dalam partikel hadron seperti itu. Karena itu yang lagi dipelajari sama orang, dan katanya di tahun 2000, kalau saya sekitar tahun 2007 2008, tapi mungkin bisa aja lebih, sedang ada pembangunan akselerator. Jadi akselerator kayak semacam kayak
laboratorium partikel. Cuma itu buat dilihat untuk orang-orang hadron seperti itu. Nanti baru kelar 2008 dan kita sebagai, kan saya bidangnya tadi simulasi ya, yang dimana mungkin namanya kan lattice QCD ya namanya, lattice QCD. Nah, lattice QCD ini emang kebetulan digadang-gadang sama komunitas saya, komunitas hadronik itu sebagai komunitas yang nilai atau mungkin observable-nya ya itu hampir mendekati dengan nilai eksperimen seperti itu. Jadi makanya kalau orang pemodelan tuh, orang teori kayak saya tuh pasti ngeliatnya bagaimana sih hasil kalau kita komparasi dengan model dengan hasil simulasi di lattice QCD ini kayak gitu. Sebelum eksperimen ini benar-benar di-execute di Amerika. Kita akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu tentang fasilitas laboratoriumnya nih Mbak. Mungkin jadi untuk jadi gambaran nih ya teman-teman SMA di manapun mereka berada yang sedang menonton ini, fasilitasnya kira-kira seperti apa sih Mbak? Apakah itu kurang lebih mirip seperti laboratorium fisika di sekolah-sekolah, atau ada yang lebih keren lagi, canggih di Fisika UI nih? Iya. Untuk fasilitas laboratorium sebenarnya kita ada banyak ya. Yang pertama pastinya ada laboratorium untuk fisika dasar. Jadi fisika dasar ya tadi seperti fenomena Pegas ya, kemudian lebih ke mekanika, kemudian fluida dan sebagainya. Itu kita tersedia. Kemudian di tingkat 2 itu mahasiswa akan mendapat praktikum fisika lanjut. Jadi ini yang lebih advance ya, advance physics. Jadi seperti misalkan fototermal ya, kemudian ada efek Hall ya, mungkin sekilas pernah mendengar gitu ya, eksperimen untuk yang semikonduktor gitu dan sebagainya. Dan nanti kemudian ada juga laboratorium elektronika. Jadi selain kita belajar teori, kita juga harus tahu bagaimana cara pengukuran dalam fisika yang presisi itu seperti apa gitu ya. Sehingga kita punya laboratorium elektronika. Dan elektronikanya ada 2, elektronika analog dan juga digital. Jadi kita nggak ketinggalan zaman gitu ya. Kemudian selain itu kita juga punya fasilitas lab untuk riset. Jadi karena tadi ada 5 peminatan di dalam fisika, dan tiap peminatan itu ada lab risetnya. Jadi kita masing-masing punya lab riset ya, seperti lab misalkan untuk yang sistem instrumentasi kita punya lab kontrol dan juga sistem tertanam. Kemudian untuk yang material itu ada banyak labnya ya, mulai dari preparasi, sintesis sampai jadi produk gitu, jadi materialnya. Kemudian ada lab fisika medis, itu kita punya Phantom yang untuk mengukur dosis misalkan penyinaran atau dosimetri ketika misalnya untuk pengobatan kanker ya. Salah satu terapi kanker misalnya, dan mereka banyak juga magang di rumah sakit, jadi kita sudah banyak kerjasama dengan sebagian besar rumah sakit di Indonesia gitu. Juga kita pemasoknya ya, fisikawan medis ke rumah sakit di Indonesia gitu. Jadi laboratorium kita selain ada di gedung Departemen Fisika, itu juga di luar ada gitu. Kita juga banyak membangun kerjasama dengan lembaga riset ya, misalnya BRIN. Jadi kalau peralatan kita kurang, kita bisa bekerja sama dengan mitra gitu. Kemudian di beberapa bagian R&D, seperti misalnya di Astra Autopart, kita juga ada kerjasama. Jadi mahasiswa selain bisa tadi tidak terbatas hanya praktikum, tapi juga mereka bisa magang riset, kemudian magang industri ya, jadi dapat pengalaman langsung di lapangan, seperti itu. Oke, kalau begitu berarti memang tidak hanya waktu pas tingkat 1, tingkat 2, tapi mereka juga didukung untuk sampai membuat produk juga ya Bu? Iya betul, jadi ada, tadi kan peminatannya ada banyak ya, memang kita itu dari hulu ke hilir ya, dari teori sampai praktek itu ada ya. Mungkin tidak terbayang ya di fisika itu, mungkin kalau ada di SMA memikirkannya menurunkan rumus gitu ya, atau misalnya sebatas misalnya tadi menggunakan komputer untuk numerik ya, perhitungan numerik dan sebagainya. Nah, tapi di Fisika UI ini kita sangat luas ya, peminatannya ada, jadi sampai hulu ke hilir ada, bahkan sampai membuat material ya. Jadi di fisika material itu ada, kemudian di instrumentasi bahkan kita ada
seperti pembuatan drone ya, seperti itu. Jadi kita juga mempelajari mesin learningnya gitu, karena fisika itu menjadi basic atau fundamental untuk perkembangan teknologi-teknologi tadi gitu. Jadi mahasiswa juga harus mengenal gitu, tidak ibaratnya ilmunya tidak ngawang-ngawang gitu ya. Apa sih nanti diterapkannya di mana seperti itu. Oke. Ya. Nah, kita akan lanjut lagi nih untuk teman-teman yang punya minat lebih ke fisika gitu, pengen masuk fisika UI, pasti yang pengen tahu tentang informasi ini, tentang ketetatan, Bu. Ya. Seberapa ketat sih masuk fisika UI, Bu? Ya, dari 5 tahun belakangan ini ya, keketatan di fisika UI itu 1:11 ya, kurang lebih ya, naik turun lah, 1:11, 1:12 gitu ya. Jadi satu kursi ibaratnya diperebutkan 11 orang gitu ya. Dan kita ada banyak jalur ya, tadi baik itu jalur tes maupun jalur undangan, kemudian ada juga jalur prestasi. Jadi seperti Ahmad Amar ini yang masuk dengan jalur prestasi ya. Jadi ada misalkan peraih medali emas di OSN gitu. Kita punya jalur prestasi yang khusus gitu. Jadi tanpa tes bisa masuk dan bahkan bisa mendapat beasiswa full selama kuliah di Fisika UI. Kita mau membuka program KKI, kelas khusus internasional. Jadi mahasiswa itu akan mendapatkan double degree ya. Degree-nya itu ada 2. Yang pertama dari Fisika UI selama perkuliahan 2 tahun di sini dan 2 tahun lagi di mitra kita di luar negeri. Nah, untuk tahap awal ini kita mitranya adalah di Queensland University dan di Monash University. Jadi pilihannya 2. Nah, di sana itu selama di luar negeri mahasiswa bisa mengambil sepaket mata kuliah sesuai dengan peminatannya. Misalkan yang tertarik dengan astro ya, karena di sini kita astrofisiknya sebatas teori, tapi di Australia di sana sampai praktek gitu. Jadi mereka punya observatoriumnya. Jadi kita bermitra saling mendukung. Kita support di sini dari teorinya, di sana prakteknya, seperti itu. Kalau boleh tahu, untuk kapasitas di Fisika UI itu untuk yang program reguler ya dan juga KKI ada berapa orang ya nanti? Ya, untuk program reguler setiap tahunnya kita menerima 120 sampai 130 mahasiswa. Jadi yaitu yang mendaftar banyak ya. Jadi keketatannya tadi 1:11 ya, kurang lebih. Jadi kita menerima sekitar 120 mahasiswa yang reguler. Sedangkan yang untuk program KKI itu maksimal 40 mahasiswa. 40. Oke. Ya. Sekarang mungkin saya mau nanya lagi nih ke Ahmad lagi nih. Ahmad, waktu kamu masuk ke Fisika UI nih, jadi kita ngomongin soal adaptasi ya. Kamu perlu mengalami adaptasi besar nggak saat kamu masuk ke Fisika UI? Mungkin dalam bentuk sosialnya, atau dalam bentuk mungkin pembelajarannya, atau mungkin ada sesuatu yang kamu udah ternyata familiar sama pembelajaran di Fisika UI ini. Boleh diceritain deh. Sebenarnya karena saya sebagai anak ngerantau di sini, jadi pas pertama kali sampai di Depok di UI itu memang ada culture shock memang. Jadi di sini dari seluruh penjuru Indonesia banyak itu teman-teman, jadinya untuk lebih banyak bisa berkenalan gitu, variasi. Nah, untuk perkuliahannya sendiri itu kalau antara kuliah sama SMA, memang kalau di kuliah kita dituntut untuk lebih disiplin karena memang kita untuk harus kayak ngerjain tugas, terus itu harus memang udah mandiri gitu, tidak diingatkan lagi istilahnya. Jadi memang benar-benar kita itu udah harus mulai mikir sendiri ya gitu. Nah, untuk materinya, jadi untuk semester-semester awal itu kita masih materinya kurang lebih sama kayak fisika di SMA, cuma lebih cepat untuk pengajarannya. Jadi di semester 1 itu ngebahas mekanika, termodinamika, dan listrik magnet gitu, dan juga di semester 2 juga. Jadi memang lebih untuk semester awal itu lebih ngulang materi yang dipelajari sebelumnya dan diperdalam juga.
Oke, nah sekarang setelah saya ngobrol sama Mas Ahmad nih, saya akan tanya lagi ke alumni nih, yang pastinya ke Mas Ridwan. Mas Ridwan, kita kan tadi udah ngomongin soal apa yang dipelajari selama di Fisika UI, terus kira-kira ekspektasinya juga yang dipelajari, fasilitasnya gimana. Nah, sekarang Mas sebagai alumni S1 dan sekarang udah S2 dan akan S3 ini, nanti apa sih kira-kira skill yang bisa benar-benar membantu Mas untuk bisa sampai ke jenjang sekarang gitu, untuk melakukan riset atau memperdalam ilmu-ilmu yang sekarang jadi fokusnya Mas sekarang? Oke, mungkin yang pertama yang benar-benar di-highlight di fisika itu mungkin pemodelan matematika. Itu yang menjadi apa ya, kayak apa mungkin skill utama dalam fisika. Karena kan yang membedakan fisika dan matematika itu kan adalah kalau matematika itu cuma abstrak, kalau fisika kan ada maknanya kayak gitu. Makanya untuk bisa mengenal alam lebih dekat kita harus bisa ya, mempelajari matematika gitu. Karena matematika itu kayak bahasa alamnya, bahasa alam untuk bisa memahami fenomena alam, kejadian alam semesta dan sebagainya seperti itu. Itu yang saya dapetin selama S1 dan S2 ya. Terus yang kedua yang gak kalah penting juga karena kebetulan di Fisika UI itu kan ada mata kuliah fisika komputasi dan kebetulan itu kepake banget buat riset saya baik di S1 nanti termasuk juga nanti di S3 juga ya. Karena itu apa namanya? Itu yang bisa membuat kita lebih apa ya bahasanya ya? Lebih bisa mencari tahu nilai exactnya ya. Ini sebenarnya kalau kita udah ngomongin secara teknis ya, komputasi itu sudah sangat benar-benar membantu. Jadi kalau kita punya penurunan matematika dan kita stuck ya, jadi kita bisa serahkan ke komputer seperti itu gambarnya. Jadi mungkin kurang lebih pemodelan matematika dan komputasi itu dua hal yang saya rasain dari S1 sampai S2 dan itu akan kepake juga untuk buat nanti sampai ke S3. Nah, kalau kita ngobrolin tadi sedikit-sedikit tentang karir nih, kita akan ngobrolin soal karir dan saya akan pertama kali ini akan tanya ke Bu Ana nih. Mas Ridwan nih yang keren banget ini akan melanjutkan ke S3 gitu. Dan itu adalah salah satu prospek karirnya juga ya dalam fisika. Nah, kira-kira profil lulusan di Fisika UI ini tuh apa aja sih Bu, dan mungkin dari bisa diperluas lagi cakrawala pengetahuan dan ekspektasinya teman-teman nih SMA yang kalau misalnya habis lulus fisika jadi ngapain ya gitu. Ya, baik, sesuai dengan tujuan dari prodi ya, kami itu ingin mencetak lulusan itu yang mampu berpikir kritis gitu ya, dan inovatif gitu. Apapun karirnya nanti, khususnya itu untuk karir profesional, kemudian juga bisa untuk melanjutkan pendidikan ya ke S2 atau S3. Jadi ilmu yang didapat selama kuliah di Fisika UI itu cukup untuk berkarir ya, untuk mahasiswa itu nanti kemudian berkarir di dunia profesional. Apalagi seperti yang tadi saya sampaikan, mahasiswa itu diberi kesempatan untuk magang. Jadi selama 1 semester mahasiswa itu bisa magang baik itu di industri maupun misalkan di dunia riset ya, misalnya di lembaga riset gitu. Bahkan terbuka untuk magang di luar negeri. Jadi ada beberapa mahasiswa kami pun ada yang magang di Taiwan ya lewat program TEEP, jadi Taiwan Experience Education Program. Itu setiap tahunnya ada. Kemudian ada juga kita bekerja sama dengan Korea ya, Postek Korea. Itu setiap tahun kita mengirimkan sekitar 15 mahasiswa di sana untuk merasakan atmosfer riset di sana itu seperti apa gitu ya. Kemudian selain itu magang industri kita juga banyak ya, baik itu di dunia migas, kemudian di kementerian, termasuk juga di lembaga riset BRIN ya. Jadi buat mahasiswa yang memiliki passion setelah lulus mau bekerja di industri itu tidak tertutup kemungkinannya di situ gitu. Jadi mereka bisa mulai merintis dari mulai magang, dari magang industri. Seperti semester ini banyak ya yang mengajukan magang misalnya ke IBM seperti itu. Kemudian ada juga yang ke Astra ya, dan tentunya ke BRIN ya, lembaga riset gitu. Jadi lulusan Fisika UI tidak melulu menjadi dosen atau peneliti gitu ya, tetapi bisa juga berkarir di dunia yang lainnya gitu, di industri dan sebagainya. Jadi tidak menutup kemungkinan.
karena ilmunya kita adalah membentuk logika. Jadi mahasiswa lulusannya itu siap mau dipoles jadi apapun gitu. Seperti itu kurang lebih. Keren banget nih Fisika UI. Oke, terima kasih Bu Ana atas penjelasannya nih tentang potensi-potensi yang bisa dikembangkan bagi mahasiswa untuk setelahnya nanti lulus nih. Mungkin jaga jadi pemikiran Ahmad juga ya sekarang ya. Nanti bakal kayak gimana? Aku mau magang apa enggak gitu. Pasti sudah ada fasilitasnya bisa digunakan gitu ya sama Ahmad juga nanti nih. Mungkin salah gitu. satu contohnya Elon Musk ya. Beliau adalah lulusan fisika. Ya, jadi basicnya adalah dari fisika ya. Dan kita udah tahu lah kerennya dia gitu. Jadi orang paling Betul. kaya sedunia, orang yang paling revolusioner terhadap teknologi ya. Betul. Gitu dia bisa mendorong inovasi-inovasi teknologi yang keren banget kayak Tesla dan segala macam, SpaceX gitu ya. Itu jadi panutan berbagai macam dunia di fisika gitu ya. Wah, keren banget. Nah, kita udah ngomongin tentang potensi yang bisa dikembangkan, profil karirnya sudah bagaimana. Nah, mungkin kita bakal ngobrol lagi dengan alumninya lagi nih, Mas Ridwan. Mas Ridwan nih, mungkin untuk sebagai gambaran tentang dunia karir dalam risetnya juga nih, dan juga dalam pengembangan ilmu juga nih, dalam mengerjakan di S2 dan juga nanti akan di S3, sejauh ini apakah ada hambatan signifikan atau mungkin hambatan-hambatan atau challenge-challenge gitu yang dirasakan saat mengerjakan riset-riset dan atau saat belajarnya juga gitu, Mas? Mungkin ya sebenarnya kalau hambatan pasti ada lah, karena kan setiap pilihan itu kan pasti ada konsekuensinya kan. Begitu juga pada saat kayak mungkin kita lagi mengambil pilihan A, pasti akan muncul sesuatu yang pasti bakal menghambat kita lah kayak gitu. Tapi untuk selama S2 ya, atau mungkin kalau saya tarik ke S1 dulu ya, karena kan saya alumni S1 juga di sini kan, S1 dan S2 di Fisika UI juga. Ya mungkin hambatannya mungkin lebih yang pertama mungkin yang juga dirasain Ahmad tuh mungkin lebih ke arah manajemen waktu itu yang kerasa banget kan. Dan mungkin waktu itu S2 saya kan programnya udah by research ya. Jadi kan di S2 Fisika itu kan ada 2 program, ada by course sama by research. Nah saya yang ambil yang by research yang dimana saya nggak ada kuliah lagi. Jadi saya udah benar-benar langsung turun bukan ke lapangan tapi turun langsung ngerjain riset lah kayak gitu. Jadi kalau ke kampus pun juga ketemu dengan supervisor, meeting, udah gitu aja, udah kayak nggak ada apa-apa gitu. Cuma yang menjadi challenging mungkin untuk yang nggak biasa itu tadi pertama tuh pasti manajemen waktu. Jadi kalau nggak bisa atur manajemen waktu sendiri mungkin saya rasa bakal kelabakan kali ya, untuk mengatur ya mungkin punya jadwal luar atau mungkin S1 nih punya kegiatan di luar kan yang ganggu kuliah kan. Pastinya. Terus nanti kan kalau S2 kan ya mungkin apalagi saya udah bebas kan, dalam arti udah nggak ada kelas lagi kan. Jadi datang cuma ketemu supervisor dan juga ya kurang lebih kayak gitu sih masalah manajemen waktu yang menjadi hambatan ya. Jadi kalau tidak di solve secepat sedini mungkin itu akan menjadi kayak semacam efek domino untuk nanti ke depannya. Itu yang paling utama sih. Semacam kayak ininya fisika lah kayak gitu. Yang harus bisa matematika juga sih sebenarnya. Karena saya pernah maksudnya ada selama kuliah S1 kan punyalah kayak beberapa teman yang susah di matematika gitu. Karena yang tadi saya bilang untuk bisa memahami fisika itu emang toolsnya itu matematika kayak gitu. Ya mungkin kalau ditanya itu mungkin hambatan yang kedua ya. Mungkin kalau bagi orang yang tidak biasa matematika itu akan menjadi the biggest obstacle nanti. Jadi selama perjalanan kayak gitu. Jadi kalau nggak diasah matematika sedini mungkin itu pasti akan nggak sedikit akan ribet gitu. Oke. Hambatan dan tantangan ya matematika ini ya gitu. Jadi itu matematika tuh modal masuk ke fisika, tapi itu juga bisa menjadi tantangan kamu juga waktu belajar di fisika. Jadi tapi nggak usah takut kamu kayak, aduh matematika gue ini kayaknya kurang terus nih kayak gimana gitu. Kamu bisa terus berlatih gitu. Dan juga kalau misalnya kamu susah, pastinya selalu bertanya. Kalau misalnya kamu butuh pertanyaan, pasti akan dijawab. Dan juga kalau misalnya kamu udah di Fisika UI, pasti yang jawab tuh pakar-pakarnya yang hebat banget nih gitu ya. Dosen-dosennya pasti dibantu. Jadi kamu gak usah takut saat kamu punya minat, saat punya potensi, reach for the high. Jadi kamu bisa mendapatkan potensi kamu yang kira-kira
keren banget nih nanti pas waktu kamu selesai lulus dari Fisika UI nih gitu. Oke, mungkin kita sudah mulai masuk ke penghujung acara, tapi sebelum kita tutup, mungkin kita akan memberikan sedikit pesan, nasihat, atau mungkin tips juga untuk teman-teman SMA yang mau masuk ke Fisika UI ataupun masih bingung-bingung nih mau dapetin minat-minat masuk ke kuliah kayak gimana gitu. Jadi mungkin bisa dimulai dari Bu Ana mungkin, silakan Bu. Ya, terima kasih untuk adik-adik SMA ya, murid-murid SMA yang memiliki passion di bidang fisika, itu kami siap menerima kalian, dan yang senang dengan imajinasi alam semesta ya, memikirkan bagaimana fenomena di alam semesta ini terjadi, kita juga siap menampung kalian gitu ya. Jadi siapkan langkah gitu ya, kemudian silakan mendaftar di Fisika UI. Oke, terima kasih Bu Ana. Silakan Ahmad. Bagi kalian yang mau kuliah, itu kalian perlu punya modal rasa ingin tahu apa yang ingin mau dipelajari gitu. Jadi sehingga nanti saat kuliah itu nanti kalian bakal enjoy. Terutama selama pengalaman di fisika ini kita bakal belajar bagaimana suatu fenomena dapat terjadi, apa yang mendasarinya gitu. Nggak cuma secara bagaimana fenomenanya apa, cuma secara matematisnya juga. Kita bisa bukan cuma hanya mengamati tapi juga memperkirakan gitu. Nah, jadi ya itu sesuaikan dengan kira-kira passion kalian di mana. Kalau kalian passion dengan fisika, silakan masuk di Fisika UI. Oke, wah keren banget Mas Ahmad. Bener banget, setuju banget. Curiosity, serasa ingin tahu itu tuh sangat dibutuhkan saat di masa kuliah. Apalagi dengan fisik, kalau misalnya lulus dari Fisika UI, lulus dari prodi manapun harus bisa menjadi lulusan yang kritis nih. Apalagi dari Fisika UI nih, harus bisa kritis dan bisa dipoles dan bisa masuk ke dunia industri ataupun dunia riset nih. Keren banget. Oke, semoga lancar segala urusannya Mas Ahmad sama kuliah di Fisika UI ini. Terima kasih atas pesan-kesannya juga dan nasihat untuk teman-teman di SMA. Boleh selanjutnya dari Mas Ridwan? Mungkin pesan saya generik karena kan saya sebagai alumni ya. Mungkin kalau pesan saya adalah coba lihat lagi passion kalian ya. Karena kalau kalian mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati itu akan agak sedikit susah, ribet nanti untuk ke depannya kayak gitu. Tapi kalau kalian udah cinta banget sama fisika, mungkin saya akan kasih suatu quote dari Profesor Terimer, jadikan fisika itu sebagai hobi. Wes, gitu. Keren banget. Oke deh, baik, kita sudah masuk ke penghujung acara kali ini. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir di studio, yaitu ada Anawati PhD selaku Ketua Prodi S1 Fisika UI. Terima kasih ya Bu, terima kasih. Dan juga terima kasih kepada mahasiswa angkatan 2023 yang sudah hadir di sini, yaitu Ahmad Amarsia Nur Fikri. Terima kasih sudah datang, makasih ya. Dan juga dari kalangan alumni, terima kasih kepada Muhammad Ridwan, yaitu alumni Fisika UI yang sekarang menempuh pendidikan S3 di University of Plymouth, Inggris. Terima kasih sudah datang. Baik, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di Jelajah Prodi UI selanjutnya.